Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah, mahasiswa semester 5 Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan memaparkan mengenai refleksi mata kuliah Manajemen KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Retail. Yuk kita simak. KSPPS BMT adalah singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah serta Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berbadan hukum koperasi, bertugas menghimpun dana atau simpanan dan menyalurkannya kembali kepada anggota berdasarkan prinsip syariah, yaitu tanpa riba, tanpa maisir, dan tanpa gharar, serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dan UMKM. Tujuan utama KSPPS BMT yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui layanan keuangan berbasis prinsip syariah, memberdayakan ekonomi umat, serta membangun perekonomian nasional yang adil dan makmur. Dengan fokus pada pembiayaan UMKM, usaha mikro kecil menengah, pengembangan SDM, dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah secara amanah. Dasar hukum KSPPS BMT utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan pelaksanaannya seperti Permenkop UKM Nomor 11 /M.KUKM /12 Romawi /2017. Karena BMT umumnya berbadan hukum koperasi dan beroperasi dengan prinsip syariah Islam, melibatkan aturan perkoperasian dan prinsip syariah dalam kegiatan simpan, pinjam, serta pembiayaan, serta diatur juga oleh Perpres 9/2009 terkait lembaga pembiayaan. Struktur organisasi KSPPS BMT umumnya terdiri dari rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi, diikuti pengurus yang meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara, lalu ada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Manajemen, serta Manajemen Operasional. Yang di dalamnya itu ada General Manager atau direksi, manajer bisnis, manajer operasional, manajer cabang, divisi-divisi seperti IT, HRD, accounting, fundraising, dan juga pemberdayaan. Dan kantor cabang yang semuanya bekerja sesuai prinsip syariah untuk melayani anggota. Selanjutnya ada produk KSPPS BMT. Untuk produk KSPPS BMT itu ada 3, yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Simpanan wajib adalah sejumlah dana yang harus dibayar secara rutin atau bulanan ataupun mingguan oleh anggota kepada koperasi. Besarnya ditentukan oleh koperasi dan tidak sama untuk setiap anggota, serta tidak bisa ditarik selama masih menjadi anggota. Berfungsi sebagai modal inti koperasi dan pengikat keanggotaan. Dengan pengambilan atau balas jasa diatur sesuai anggaran dasar saat keanggotaan berakhir. Lalu selanjutnya ada simpanan pokok. Simpanan pokok adalah iuran wajib yang dibayar anggota koperasi saat pertama kali bergabung, bersifat sekali bayar seumur hidup keanggotaan. Jumlahnya sama untuk seluruh anggota, menjadi modal koperasi dan tidak bisa ditarik kembali selama masih menjadi anggota. Fungsinya adalah sebagai bukti komitmen keanggotaan dan sumber modal awal bagi koperasi, dengan besaran yang ditentukan melalui kesepakatan anggota. Selanjutnya ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu jenis tabungan fleksibel di koperasi atau lembaga keuangan, di mana anggota bisa menabung dengan nominal dan waktu yang bebas sesuai keinginan. Bisa ditarik kapan saja dan biasanya mendapat imbalan bunga atau bagi hasil. Berbeda dari simpanan wajib yang bersifat rutin dan mengikat.
simpanan ini bersifat opsional, dapat berfungsi sebagai tabungan darurat atau modal tambahan bagi anggota, serta membantu likuiditas koperasi. Selanjutnya ada rapat anggota tahunan KSPPS BMT, yaitu adalah agenda wajib tahunan untuk pertanggungjawaban pengurus, evaluasi kinerja, dan perencanaan program atau anggaran ke depannya. Biasanya membahas mengenai laporan keuangan, program kerja, serta mendengarkan aspirasi anggota. Seringkali dihadiri perwakilan dinas terkait dan berlangsung dengan suasana yang sangat partisipatif. Baik, selanjutnya ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU. SHU adalah sisa hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh para anggota koperasi karena SHU menjadi salah satu prinsip dalam berkoperasi. Maka SHU harus dibagi secara adil sesuai jasa dari anggota. SHU bukan sekedar sisa keuntungan usaha selama tahunan. Namun, ketentuan mengenai SHU ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian pada bab 9 pasal 45 yang tertulis bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam buku tahunan yang bersangkutan. Seperti contoh, SHU dibagi menurut ketentuan dalam ADART KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera sesuai porsi sebagai berikut, yaitu anggota mendapatkan 50%, pemupukan modal 20%, pengurus pengawas 10%, pengelola 10%, konsultan 5%, pendidikan 2,5%, dan sosial sumbangan 2,5%. Selanjutnya yaitu cara mendirikan KSPPS BMT. Untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau BMT, setidaknya kita memerlukan minimal 20 pendiri, membuat akte pendirian di notaris yang mencakup ADART dan rencana kerja, membentuk pengurus dan pengawas syariah, mengurus legalitas di Ditjen AHU Kemenkumham, serta mengajukan izin operasional ke Dinas Koperasi dan UKM setempat setelah memenuhi modal awal dan persyaratan administrasi lainnya, termasuk rekomendasi Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi KSPPS BMT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.